Swastiastu. Om Om Eginam Astu Nama Sidamo Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, khususnya para semeton dan sedulur umat Hindu di Provinsi Jambi. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Imade Krishna, tentunya dalam acara kebanggaan kita yaitu Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkarta waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam keadaan sehat dan juga berbahagia di acara Mimbar pada siang hari ini. Tidak lupa telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita seorang narasumber yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Dan beliau ini merupakan salah satu pemangku di Kota Jambi. Nah, bersama beliau kita di Provinsi Jambi, yaitu Bapak Jero Mangku Wayan Widiarta. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Astungkara, becik, baik, sehat, Baik ya, Pak, ya. rahayu semua ya. Ya Pak, kita ketemu lagi nih Pak di mimbar kali ini, tentunya dengan tema yang berbeda dari yang kemarin. Kalau hari ini tema kita akan kita bahas yaitu Pancasrada dalam kehidupan Bapak. Sedikit mengulik tentang serada nih Bapak. Serada, kalau dalam keyakinan umat Hindu, serada itu apa sebenarnya Bapak? Baiklah, langsung saja ke topik permasalahan. Jadi serada itu sendiri dalam bahasa Sanskerta. Jadi arti dari etimologi serada itu sendiri adalah keyakinan. Jadi kembali ke keyakinan setiap umat makhluk hidup, khususnya manusia hidup diciptakan di dunia ini, tentunya mempunyai pikiran, mempunyai pemikiran yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi tentunya mempunyai kepercayaan yang di Indonesia ini disebutlah sebuah agama. Jadi kebetulan di Indonesia ini sekarang disahkan ada 6 agama termasuk kepercayaan. Jadi kalau di dalam agama Hindu sendiri, serada itu artinya keyakinan. Berarti serada itu istilahnya tuh apa yang kita yakini, apa yang kita imani lah kalau kita bilang sekarang itu ya Pak ya. Betul. Nah, sesuai tema kita nih Pak, kalau serada itu keyakinan, nah apa sih berarti Pancasrada ini sendiri untuk umat Hindu? Ya, Pancasrada sendiri adalah dasar atau pondasi dari agama Hindu sendiri. Seperti sebuah bangunan, sebuah rumah, gedung tinggi mewah, tanpa dasar tentunya, tanpa pondasi tentunya tidak akan menjadi gedung yang bisa berdiri lama, kokoh begitu. Mungkin ada akibat alam atau angin, segala macam hujan, banjir bisa roboh kalau tanpa adanya pondasi. Jadi dalam agama Hindu sendiri juga mempunyai pondasi yang disebut dengan pondasi dasar yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada ini juga dari bahasa Sanskerta. Jadi arti dari Pancasrada itu diambil dari 2 suku kata, panca dan srada. Sementara panca itu adalah 5, srada itu yang seperti kita bahas tadi pertama itu adalah keyakinan. Jadi secara keseluruhan diartikan Pancasrada itu 5 keyakinan umat Hindu dalam melakukan perjalanan kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu. Berarti Pancasrada ini sendiri yaitu 5 tonggak atau 5 keyakinan dasar untuk umat Hindu sendiri untuk menjalani kehidupannya
di dunia ini, berarti begitu ya Bapak? Iya, betul. Bapak, kalau kita berbicara Pancasrada nih Bapak, tentang keyakinan kita sebagai umat Hindu, pastikan dari artinya sendiri tadi, yaitu Pancasrada itu ada 5 keyakinan. Boleh disebutkan nggak Bapak, apa saja sih 5 keyakinan dasar dari umat Hindu itu sendiri? Silakan Ya. Bapak. Pancasrada itu sendiri ada 5 sesuai dengan artinya, yaitu umat Hindu meyakini dari kelima unsur ini diyakini oleh umat Hindu. Yang pertama adalah Srada atau percaya dengan adanya Brahman. Yang kedua percaya dengan adanya, yakin dengan adanya Atma. Yang ketiga percaya dan yakin dengan adanya karma pala, atau kita sebut saat ini hukum karma pala gitu lebih terkenalnya. Tapi di situ karma pala. Yang keempat itu punarbawa atau samsara atau kelahiran yang berulang-ulang. Yang kelima itu moksa. Jadi kalau boleh kita bahas satu persatu, ini sangat berhubungan sekali. Apa sih itu yang disebut dengan Brahman? Brahman itu ya ide Sang Yang Widi itu sendiri, atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, di mana umat Hindu khususnya di Bali, di Nusantara, di Indonesia mempercayai bahwa Brahman itu ada, atau Tuhan itu ada, atau sebutan dari umat Hindu Balinya itu ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Itu yang disebut dengan Brahman. Lalu kedua Atman. Atman itu adalah percikan terkecil, percikan suci yang terkecil dari sinar sucinya Brahman itu sendiri. Artinya sifatnya antara Brahman dan Atman itu sama. Hanya kenapa disebut Atman? Karena dia sudah menempati sebuah ruangan atau wadak atau badan. Jadi yang disebut kalau sudah menempati di tubuh kita ini disebut dengan jiwatman. Jiwatman atau roh ya. Jadi Atman itu adalah sinar suci yang terkecil dari Brahman itu sendiri, begitu menempati suatu wadak atau badan disebut dengan jiwatman, yang mana Atman ini dia terpengaruh oleh badan yang nanti yang ditempati. Artinya unsur panca mahabutanya terpengaruh oleh Atman. Kalau fungsi dan ininya sama dengan Brahman. Berarti sifat-sifatnya Sifat-sifatnya sama dengan Brahman dan Brahman. Atman ini sama, ya. Tetapi Dia terpengaruh oleh wadak yang ditempati gitu, oleh badan yang ditempati. Itu aja yang membedakan. Nah, setelah tadi percaya Brahman. Kemudian yang kedua percaya dengan Atman tadi ya Pak ya. Iya. Berarti, nah Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari Bapak, kita sebagai umat Hindu kan dalam Pancasrada ini sendiri kita meyakinin bahwa adanya Tuhan atau Brahman tadi Pak, atau Ida Sang Yang Widi kalau kita menyebut di Nusantara ini. Gimana sih kita mengaplikasikan kepercayaan itu atau bakti itu kepada Ida Sang Yang Widi dalam kehidupan kita bermasyarakat Bapak? Boleh diberikan contohnya Bapak? Ya, tentu kerangka dasar, kembali kita ke kerangka dasar agama Hindu, ada di situ tatwa, ada etika, dan ada upacara. Jadi ketiga unsur ini yang harus kita penuhi untuk bahwa kita percaya dengan adanya Tuhan. Tatwa itu apa sih? Nah, artinya kita melakukan sehari-hari persembahyangan, trisanja, dalam sehari 3 kali. Kita selalu berhubungan dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, dengan Brahman itu sendiri. Dari pagi, siang, lalu sore atau malam. Jadi sehari 3 kali itu kita melakukan hubungan atau bersembahyang, yang disebut sembahyang atau disebut trisanja dalam agama Hindu, dalam kesehariannya sehari-hari. Lalu susila, etika, begitu juga dalam susila etika sudah terdapat dalam baik itu lontar, baik itu sloka-sloka, kita baca itu, kita hayati, kita renungi, kita jalankan, kita amalkanlah bahasanya.
Itu harus semuanya berjalan. Lalu yang ketiga ada yang namanya upakara. Upakara atau yadnya. Yadnya ini adalah korban suci. Artinya pemeluk agama Hindu yang di Indonesia ini mempunyai sebuah upakara atau yadnya yang disebut dengan korban suci. Apa saja sih korban suci itu? Bukan hanya korban suci itu, bentuknya banyak. Kita menolong orang dengan ikhlas disebut korban suci juga. Kita melakukan persembahan seperti buah-buah, seperti alam sajen yang disebut sajen atau sastra jendra itu sendiri, itu juga merupakan korban suci. Seperti itu. Jadi 3 kerangka dasar itu betul-betul yang kita harapkan oleh seluruh umat Hindu ini kita lakukan untuk melakukan pendekatan diri agar nanti karma yang kita dapatkan nanti itu ada di karma pala. Yang ketiga nanti yang kita dapatkan itu kan ada 3 bagian juga karmanya. Ada yang disebut dengan sancita karma pala, ada prarabdha karma pala, ada kriyamana karma pala. Jadi nanti disitulah apa bahasanya, apa yang kita tanam itu yang kita petik, seperti itu. Baik Bapak, seru sekali. Berarti kita dalam menjalankan yang namanya Pancasrada yang pertama, yaitu percaya dengan adanya Brahman atau Ida Sang Yang Widi tadi, kita juga wajib menjalankan 3 kerangka dasar tadi ya, Iya. Bapak ya. Baiklah, sebelum kita lanjut Bapak, kita harus istirahat sejenak, kita harus iklan dulu. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetap di saluran Anda. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan narasumber kita Bapak Jero Mangku Wayan Widiarta. Bapak, tadi kita sudah bahas 2 dari 5 bagian Pancasrada ini tadi, yaitu yang pertama percaya dengan adanya Brahman, yang kedua percaya dengan adanya Atman tadi ya Bapak ya. Nah, selain itu tadi berarti masih ada 3 lagi Bapak, bagian-bagian dari Pancasrada ini. Boleh dilanjutkan Bapak ketiganya lagi biar lebih lengkap lagi bahasanya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Jadi yang ketiga adalah percaya dengan adanya karma pala. Jadi yang disebut biasanya yang terkenal dengan sebutan hukum karma pala. Jadi karma pala itu apa sih gitu? Karma pala itu adalah hasil perbuatan atau sebab akibat dari kehidupan kita sehari-hari sampai kita meninggal dunia. Jadi karma pala ini pun terbagi dalam 3 bagian lagi. Jadi kita bagi yang saya katakan tadi disebut dengan sancita karma pala. Apa sih sancita karma pala? Sancita karma pala itu adalah hasil perbuatan yang kehidupan yang kita kan mengenal namanya punarbawa nih, samsara. Artinya hasil perbuatan kehidupan yang lampau, yang terdahulu, kita nikmati hasilnya di saat ini. Mungkin contoh, ada orang yang dia hidup berbahagia, dia kaya, dia pun lengkap, anggota tubuhnya lengkap, tidak utuh semua. Artinya mungkin di kehidupannya terdahulu itu mempunyai karma yang bagus. Artinya belum sempat dinikmati, di kehidupan sekarang lah dinikmati. Seperti itu. Itu yang disebut dengan sancita karma pala. Lalu yang kedua, prarabdha karma pala. Apa sih itu prarabdha karma pala? Prarabdha karma pala itu adalah sesuatu yang kita tebar sekarang atau perbuatan yang kita lakukan sekarang kita nikmati juga saat ini juga, seperti itu. Mungkin satu contoh seumpama kita membantu seseorang dalam keadaan kecelakaan, lalu nanti satu saat ya kita celaka, walaupun bukan orang yang kita bantu itu membantu, tapi ada yang membantu kita, seperti itulah. Artinya apa yang kita tebar, apa yang kita tanam saat ini,
seperti kita nanam padi ya hasilnya ya padi gitu. Nah, terus lalu yang ketiga itu Kriyamana Karmapala. Kriyamana Karmapala itu apa yang kita perbuat saat ini, baik itu perbuatan yang tidak baik, tapi belum sempat kita nikmati dalam kehidupan ini. Nah, jadi di kehidupan yang akan datang atau di punarbawanya, di reinkarnasinya, baru akan menikmatinya. Seperti itu. Jadi dia kalau Kriyamana Karmapala itu perbuatan semasa hidup sekarang ini belum sempat dinikmati hasil perbuatannya itu. Apakah hasil perbuatan baik atau perbuatan yang jahat. Seperti itu. Berarti Karmapala ini sendiri kalau dalam ajaran agama Hindu berarti hukum di mana apa yang kita perbuat entah di kelahiran ini ataupun di kelahiran yang sebelumnya itulah yang bakalan kita nikmati. Iya, Bapak, betul. ya. Iya. Berarti begitu. Baiklah Bapak, kalau tadi kita berbicara tentang Karmapala Bapak. Nah, berarti kalau kita berbicara tadi ada Karmapala dari kehidupan sebelumnya dan kita nikmati sekarang, terus kita berbuat hari ini kita bisa menikmati di kehidupan berikutnya. Apakah ini juga termasuk bagian dari reinkarnasi tadi, Pak? Ya, karena dari Pancasrada itu sendiri, yang 5 keyakinan umat itu sendiri, umat Hindu itu sendiri, yang keempatnya ya, ada yang disebut dengan punarbawa atau samsara, atau kalau lebih kenalnya orang mengenalnya reinkarnasi. Artinya begini, umat Hindu sangat mempercayai adanya punarbawa, reinkarnasi. Tapi umat Hindu juga mempunyai tujuan yang lebih dari reinkarnasi itu sendiri. Karena reinkarnasi itu sebenarnya adalah, kalau menurut umat Hindu itu adalah kesengsaraan hidup di dunia ini. Karena dia akan memperbaiki segala perbuatan dari terdahulu atau selama dia masih hidup akan selalu diperbaiki. Karena tujuan dari ajaran agama Hindu dan umat Hindu sendiri adalah moksatam jagat hitaya caiti dharma. Apa sih itu moksatam jagat hitaya caiti dharma? Adalah untuk menyatu dengan Brahman itu sendiri, mencapai moksa. Dalam artian dia tidak, kalau sudah mencapai moksa, menyatu dengan Brahman itu sendiri, dia tidak akan terlahirkan kembali, tidak akan hidup sengsara lagi. Karena menurut ajaran agama Hindu itu, kalau kita dilahirkan lagi ke dunia ini sama dengan kesengsaraan, seperti itu. Berarti di bagian keempat dari Pancasrada ini yang namanya punarbawa ini tadi, Bapak, berarti disinilah kita belajar, istilahnya kita hidup ini untuk memperbaiki karma-karma kita di kehidupan sebelumnya, begitu ya Bapak ya? Iya, termasuk juga karma sekarang, karena karma sebelumnya belum tentu juga akan lahir menjadi manusia. Bisa saja menjadi binatang atau tumbuh-tumbuhan atau segala macam, sesuai dengan karma dia masing-masing. Tidak semuanya, kalau menurut ajaran agama Hindu itu, karma terdahulu kita seumpamanya menjadi manusia, lalu punarbawa atau reinkarnasi kembali akan menjadi manusia, belum tentu juga. Oh, berarti Dia akan membawa karmanya di kehidupan yang lalu, seperti itu ya. berarti di ajaran agama Hindu ini sendiri berarti kompleks sekali ya Bapak ya. Berarti kita hidup ini tidak semerta-merta untuk merasakan kesenangan saja, tapi kita bagaimana kita sebagai insan umat Hindu memperbaiki karma-karma kita supaya menjadi insan yang lebih baik ya, begitu ya Bapak ya. Iya, Setelah punarbawa Bapak, bagian terakhir tadi percaya dengan adanya moksa ya Bapak ya. Boleh dijelaskan Bapak sedikit? Moksa seperti yang barusan kita singgung. Kenapa Pancasrada dalam 5 ini sangat berkesinambungan, bahkan seperti apa ya, bola dunia. Artinya dia seperti mata rantai, dia tidak ada putusnya, selalu berkesinambungan antara Brahman, Atman,
Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Karena kenapa Moksa terakhir? Memang itulah tujuan dari kehidupan umat beragama Hindu dalam ajaran Wedanya, bahwa di sana tertera istilahnya mungkin sudah begitu lumrah sekarang orang mendengarnya, Moksatam Jagat Hita Yaca Isi Dharma. Bahkan dalam sebuah sejarah juga banyak yang menulis sumpama contoh kuburannya si Mahapatih Gajah Mada tidak ada nih, mungkin moksa gitu. Itu bahasanya moksa itu sudah menyatu dengan Brahman atau ide Sang Hyang Widi atau Tuhan itu sendiri, dan tidak akan terulang kembali karena atas karma yang didapatnya yang mungkin begitu luar biasa. Apalagi seperti beliau yang dalam buku sejarah beliau adalah Mahapatih yang kerajaan yang begitu luar biasa terkenal, dan hanya yang untuk mencapai moksa saat ini ya seperti Awatara, mungkin lebih terkenalnya Avatar gitu ya. Jadi Awatara ini dia lebih cenderung moksa lebih cepat gitu. Resi-resi yang istilahnya selalu yang jelas kalau moksa, untuk mau mencapai moksa ini memang harus luar biasa kita. Jadi ikatan keduniawian ini sudah betul-betul dilepas. Tidak bisa kita kalau masih terikat dengan duniawi ini, itulah tadi si Atman itu sendiri karena masih terikat dengan badan kasarnya yang terikat dengan keduniawian, makanya dia dilahirkan kembali. Sifat-sifat Atman itu sama dengan Brahman, tapi kenapa dia bisa terlahir kembali? Ya kan karena sudah terpengaruh, terikat oleh unsur panca mahabutanya tadi. Ya artinya untuk mencapai moksa itu memang harus betul-betul nafsu, iri, dengki, dan segalanya yang termasuk Sadripu, ajaran dari Sadripu itu betul-betul kita tinggalkan. Tidak terikat oleh keduniawian. Berarti dengan salah satu cara untuk mencapai moksa tadi yaitu dengan melepaskan segala keterikatan kita di dunia ini, berarti begitu ya? Iya, salah satunya itu, dan juga harus mengikuti ajaran agama tentunya. Semua ajaran agama yang kita yakini harus betul-betul diikuti. Kalau di Hindu sendiri, Bapak, bagaimana sih cara kita biar nanti kita sebagai umat Hindu, khususnya anak muda, apalagi kan anak muda kalau sekarang untuk seradanya kurang, bagaimana sih Pak? Mohon boleh beri masukan dan juga kesimpulan gitu Bapak. Tentunya khususnya anak muda di umat Hindu, agar lebih memahami apa itu agamanya, tentunya belajar baik itu di lembaga pendidikan formal dan non formal itu kan sudah ada sekarang. Seperti seumpamanya kalau di Kota Jambi ini ada sebuah pendidikan non formal yang di PAL 10 di Pasraman gitu di ya. Pasraman, setiap hari Minggu itu diadakanlah untuk anak-anak SD, SMP, SMA sampai bahkan kuliahan ada di situ, dan ada tenaga pengajarnya, disediakan tenaga pengajarnya di sana. Jadi mereka di sana harus betul-betul kalau memang ingin mendalami agamanya, mengetahui agamanya, belajar ke sana. Mungkin kalau di Jambi untuk pendidikan agama Hindu di sekolah-sekolah formal mungkin hanya beberapa yang ada, karena kan untuk umat agama Hindu di Jambi ini kan tidak begitu banyak, artinya hanya berapa persen lah dari penduduk Jambi, provinsi Jambi ini. Jadi, baiklah Pak Mangku, sangat seru sekali perbincangan kita, tapi kita harus akhiri untuk mimbar kali ini. Baiklah para pemirsa TVRI, demikian perbincangan kami dengan narasumber Bapak Jerumangku Wayan Widiarta. Semoga apa yang kami bicarakan bisa menambah wawasan, dan apabila apa yang kami bicarakan ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.